Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Katleya, NIM 075. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi otot. Kalau sendi merupakan gerak pasif, kalau sistem otot ini atau muskular ini merupakan bagian tubuh yang bekerja secara aktif. Otot dalam bahasa ilmiahnya disebut myo. Ilmu yang mempelajari tentang otot disebut myologi. Otot dibedakan dalam 3 jenis. Yang pertama ada otot polos. Otot ini adalah otot yang tidak memiliki garis vertikal. Otot ini bekerja secara lambat, tetapi tidak mudah cepat lelah. Lalu dia mempunyai inti yang terletak di tengah. Otot ini biasanya ditemukan atau contohnya ditemukan pada sistem pencernaan. Kemudian ada otot lurik, yaitu otot yang mempunyai inti sel banyak dan terletak di tepi. Kemudian dia bekerja secara cepat tetapi mudah lelah. Otot ini biasanya berada pada alat gerak kita. Ya, contohnya ada di paha, di tangan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu ada otot jantung. Otot jantung memiliki inti sel 1 atau 2 atau bahkan lebih yang letaknya di tengah. Kemudian otot jantung ini bekerja secara terus-menerus atau kontinu dan tidak cepat lelah ya. Kemudian dia hanya berada pada organ jantung sesuai dengan namanya, yaitu otot jantung. Yang selanjutnya ada sifat kerja otot. Dibagi menjadi 2, yaitu antagonis dan sinergis. Yang pertama dulu ada antagonis. Pengertiannya yaitu 2 otot atau lebih yang bekerja saling berlawanan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya otot satu berrelaksasi dan satunya berkontraksi untuk menciptakan gerakan menarik atau membengkokkan atau meluruskan tulang. Contoh-contoh dari gerakan antagonis ini, yang pertama ada flexor dan extensor. Extensor yaitu meluruskan dan flexor membengkokkan. Contohnya ada di bagian lengan atas. Di sini ada otot bicep di bagian atas ini dan tricep di bagian bawah. Apabila kita menaikkan lengan bawah ke atas seperti ini, maka otot bicep akan berkontraksi dan otot tricepnya akan berrelaksasi. Dan apabila kita menurunkan seperti ini, yang tadi gerakannya extensor ya, flexor, seperti ini extensor, maka otot bicep akan berrelaksasi dan tricep akan berkontraksi. Selain gerakan yang pertama tadi yaitu extensor dan flexor, ada beberapa gerakan lainnya. Di antaranya yaitu ada abduktor dan adduktor. Abduktor yaitu gerakan di mana gerakan itu menjauhi sumbu tubuh. Contohnya seperti mengangkat tangan seperti ini. Kemudian gerakan adduktor yaitu gerakan mendekati sumbu tubuh, yaitu ketika tangan sejajar dengan bahu dan posisi siap atau sikap sempurna. Kemudian ada gerakan supinator dan pronator, yaitu contohnya ketika supinator yaitu mengadahkan tangan dan pronator menelungkupkan tangan, telapak tangan.
Kemudian ada gerakan depresor dan elevator. Nah, kalau depresor itu ke bawah, contohnya itu menundukkan kepala, dan elevator itu mengangkat kepala. Jadi otot yang ada di leher depan dan leher belakang saling bekerja berlawanan, berkontraksi atau berelaksasi. Nah, gerakan media rotation itu posisi kaki masuk ke dalam tubuh seperti ini, sumbu tubuh. Kemudian lateral rotation, posisi kaki keluar dari sumbu tubuh. Kemudian ada dorsiflexion, yaitu mengangkat seperti ini, mengangkat. Jadi otot bagian sini dan sini akan bekerja saling berlawanan. Kemudian kebalikannya dari dorsiflexion ada planator flexion, yaitu menurunkan kaki seperti ini. Nah, selanjutnya tadi kan gerakan antagonis. Nah, selanjutnya ada gerakan sinergis, yaitu dua otot atau lebih yang bekerja saling sinergis atau sama untuk mencapai tujuan gerakan. Baik itu berkontraksi ataupun berelaksasi. Nah, contoh gerakannya itu yang pertama ada pronator teres dan pronator quadratus. Contohnya telapak tangan menengadah atau menelungkup. Nah, letak pronator teres itu ada di sebelah sini dan pronator quadratus ada di sebelah sini. Ketika menengadah atau menelungkup, kedua otot ini bekerja saling berkontraksi atau berelaksasi untuk gerakan menengadah atau menelungkup. Nah, kemudian ada otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika kita menarik nafas. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.